Oke, hari ini gue akan sharing lagi tips atau teknik-teknik menggambar seperti biasanya. Tapi kali ini yang gue akan sharing adalah mengenai bagaimana caranya menggambar pakaian. Mungkin khususnya adalah kaos gitu atau pakaian-pakaian yang rada longgar gitu ya. Tapi materinya akan gue berat bebankan pada fundamental pakaian dan bagaimana cara kain bermain ketika kita menggambar. Yang mana gue harap cukup bermanfaat bila mana kalian nanti ingin coba-coba menggambar pakaian jenis-jenis pakaian lain gitu selain pakaian kaos yang nantinya akan saya berikan tutorialnya nih. Untuk kita bisa tahu kita benar atau tidak, kita pertama-tama harus tahu bagaimana yang salah, ya kan? Maka gue akan jelaskan sedikit poin-poin tentang kesalahan-kesalahan apa aja yang berpotensi kita buat ketika kita menggambar pakaian sebagai seorang pemula dalam menggambar. Penyebab pakaian yang kita gambar tidak terkesan realistis ataupun logis. Yang pertama adalah tidak adanya gravitasi pada pakaian yang kita gambar. Pakaian memiliki kesan bentuk yang tidak terpengaruh terhadap gravitasi, yang mana pada bagian-bagian yang longgar tidak ada tarikan berat dari gravitasi sehingga pakaian terkesannya kayak melayang gitu. Nah, di poin kedua itu biasanya kesalahannya ada di pakaian tidak melekuk atau melipat karena tekanan dari tubuh yang ada di dalamnya. Selain tidak melekuk, biasanya juga lekukan-lekukan yang kita buat kadang-kadang juga salah. Ini akan berpotensi mengurangi kesan realistik dari si pakaian yang kita gambar tentunya. Pakaian sendiri memang ada di luar, tapi kita harus ingat juga pakaian itu menyesuaikan bentuk tubuh si pemakainya, yang mana akan terjadi lipatan-lipatan pada kain yang membuat bentuk pakaian akan berubah dari bentuk aslinya. Tarikan dan lipatan ini sangat krusial dalam menggambar pakaian, karena ketika kita melihat sebuah pakaian atau sebuah gambar pakaian dan tidak menemukan bentuk-bentuk lipatan yang sesuai dengan dunia nyata, maka otak kita akan merespon kalau gambar tersebut tidaklah memiliki fisika dan membuatnya terkesan tidak logis dan sulit dipercaya. Karena harus diingat juga menggambar adalah teknik memanipulasi visual mata agar otak mempercayai kalau gambar kita logis dan bekerja sebagaimana mestinya. Dan bila aspek-aspek seperti tarikan pada pakaian dan gravitasi tidak ada, maka otak manusia akan merespon kalau gambar tersebut tidak benar dan ada yang salah. Dari itulah kita akan melihat kalau gambar kita tuh seperti ada yang kurang lah gitu intinya Maya. Kesalahan dalam membuat berat gravitasi pada pakaian dan lipatan-lipatan pakaian ini kita bisa tanggulangi dengan menggunakan visualisasi atau imajinasikan si pakaian selayaknya kain horden. Nah, selama tidak tertiup angin, horden akan terlihat lurus dan datar nih ketika membentang karena adanya gravitasi yang membuat horden tetap lurus kan. Begitu horden ditutup, maka horden akan saling melipat hingga membuat visualnya terasa lebih kecil dan mengkerut. Lipatan-lipatan ini terjadi karena adanya tekanan pada horden, hanger si hordennya, yang menekan pada setiap titik-titik kain pada hordennya. Dan kalau kalian perhatikan, lipatan paling rapat ada pada bagian horden yang atas, yang mana pada bagian tersebut nih si rel horden itu memberikan tekanan pada masing-masing titik kain hordennya dan memaksanya melipat, ya kan. Nah, ini jadi penting karena si lipatan-lipatan tadi atau sumber-sumber lipatan tadi itu berasal dari titik tekanan yang paling kuat di si hordennya gitu. Nah, di pakaian itu juga kurang lebih seperti itu ya. Tapi di pakaian untuk bisa menentukan bagaimana lipatannya tergambar, maka kita harus tahu terlebih dahulu dari mana sumber lipatannya, seperti yang ada di horden tadi tuh kan ya. Lalu setelah itu kita sesuaikan dengan tubuh si pemakai untuk melihat bagaimana tekanan itu terpengaruh ke bentuk kainnya. Untuk mempelajari fundamental belajar menggambar pakaian ini, kita akan menggunakan kaos atau t-shirt sebagai materi gambarnya. Dari kaos yang terbentang ini kita akan menyesuaikan lipatan dan gravitasi saat dipakai ke tubuh seorang pria nih. Kita bayangkan kalau bahu si pria ini adalah hanger horden yang menahan kain hordennya ya. Pada bagian ini kain t-shirt cenderung terlihat kaku dan menyesuaikan dengan bentuk si pemakai. Lalu turun ke bagian lengan, kain biasanya mulai terlihat melebar nih dan longgar karena ada lebihan kain yang lebih besar dari lengan si pemakai tentunya ya kan. Pada bagian ini sangat menyerupai horden. Namun pada gambar t-shirt, tekukan dari tekanan ini berasal dari area bahu dan ketiak. Lalu pada bagian tubuhnya ini juga mirip dengan horden
yang mana bagian bahu sebagai hangernya tadi seperti yang sudah saya bilang. Tapi karena menyesuaikan dengan bentuk tubuh si pemakai di dalamnya, yang mana dadanya lebih bidang nih dan menonjol, maka pusat lekukannya yang menonjol nih ada pada bagian dadanya. Nah, di bagian perut, karena perut lebih kecil ketimbang dadanya di sini, maka pakaian akan cenderung menggantung dan melipat layaknya horden. Lipatan-lipatan ini vertikal ya, kurang lebih nggak horizontal. Tentunya dengan penyesuaian tekanan dari tubuh si pemakai kan. Hasil akhirnya ya kurang lebih kayak gini sih ya. Untuk bisa sampai ke hasil seperti ini, pengetahuan yang kalian butuhkan itu ada beberapa ya. Pengetahuan yang kalian butuhkan pertama adalah pengetahuan bentuk 3D tubuh si pemakainya. Yang mana ini sangat penting karena bila mana si pemakai memiliki ukuran buah dada yang besar misalnya, maka bagian kain yang berkenaan dengan bagian tersebut akan ikut menyesuaikan, begitu pula dengan sebaliknya tuh. Tapi semuanya nggak akan bekerja sesuai keinginan kita kalau mana kita tidak mengerti ini dengan baik si bentuk 3D dari tubuh si pemakainya. Lagi-lagi di saat itu terjadi, maka kita harus kembali berlatih anatomi lagi ya. Nah, pengetahuan yang kedua adalah pengetahuan bagaimana bahan pakaian ini melipat gitu. Tentunya setiap beda bahan, beda juga cara lipatan atau bentuk lipatannya biasanya. Yang mana bahan seperti untuk pakaian jas dan kemeja tentunya berbeda dengan kaos dan juga sutra yang lembut dan lebih mudah terlipat. Ini akan sangat berpengaruh pada hasil akhir nanti. Jadi ini adalah hal yang penting yang kiranya harus kalian perhatikan juga. Kalau kita belum punya dua pengetahuan tersebut nih, maka referensi dari foto asli adalah hal yang wajib kita manfaatkan secara maksimal. Pelajari bentuk-bentuk 3D-nya dan cara setiap kain beradaptasi dengan tubuh si pemakai. Untuk belajar menyederhanakan, kalian bisa lihat bagaimana ilustrator lain menggambar pakaian tersebut. Tapi kita harus hati-hati karena kita memang jadi bisa meniru gaya gambar ya dari si ilustrator tersebut. Tapi kita juga nantinya tidak akan mengerti kenapa ilustrator tersebut melakukan hal itu gitu, hal si gambar baju itu tadi. Dan kalau udah gitu tuh, ketika kita harus gambar dengan materi lain atau dengan situasi lain, maka kita akan kesulitan karena kita cuma ikut-ikutan dan tidak paham maksud dibaliknya. Kalau kalian masih kekeh mau meniru, maka kalian harus pastikan aja sih kalian udah mengerti fundamental dari kenapa ilustrator tersebut melakukan hal itu atau enggak. Ya kalau kalian bisa melakukannya dengan hati-hati, ya silakan aja sih. Singkatnya begitulah cara menggambar pakaian ya. Mungkin ini juga bukan materi yang lengkap ya, karena kalau untuk menggambar pakaian tuh sangat luas range-nya. Tapi fundamentalnya kurang lebih basic-basic yang bisa saya berikan dari pengalaman saya tuh begitulah gitu. Menggambar kaos seperti ini gue harapkan dapat menjadi awal tuh untuk kalian mempelajari gambar pakaian-pakaian longgar lainnya gitu ya. Yang mana kalau basic fundamental pakaiannya juga sudah cukup terwakil dari menggambar kaos ini nih ya kan tadi. Baiklah, pada akhirnya semua yang gue ucapkan tadi cuma saran aja. Penerapan dan pemahamannya gue serahkan lagi kepada kalian ya. Karena gue juga bisa salah dan semua yang gue sampaikan di sini hanyalah apa yang gue dapat dari pengalaman gue sendiri. Yang mana gue juga belum jago-jago amat ya. Jadi ini mah sharing aja gitu. Oke, kalau gitu terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.